Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya pengen bahas materi eksponen ya. Jadi ini ketemu nanti di kelas 10. Sebenarnya kalian udah belajar ini dari SD sih, SD SMP, cuman dibahas lebih dalamnya lagi di SMA. Dan saya harap kalian itu belajar ini sungguh-sungguh ya, karena materi eksponen ini akan dipakai sampai nanti. Bahkan di fisika dan kimia perhitungannya pun pakai eksponen. Terus udah sih, lanjut langsung ke materi aja. Oke, langsung ke bagian definisi bilangan eksponen. Jadi bilangan eksponen itu adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang. Atau lebih mudahnya kita bisa menyebutnya sebagai perkalian yang diulang-ulang. Nah, eksponen juga kita kenal sebagai pangkat yang akan menunjukkan nilai derajat kepangkatan. Oke, saya garis bawahi ya. Jadi eksponen itu adalah perkalian yang diulang-ulang. Oke, jadi misalkan jika A adalah suatu bilangan real dan N adalah suatu bilangan asli, maka A yang ada N yang di atas itu dibaca A pangkat N. Jadi definisinya adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Ini sebanyak N kali ya. Nah ya, jadi A ini adalah, jadi A-nya itu disebut basis atau bilangan pokok dan N-nya adalah pangkat atau eksponen. Contohnya misal ada 2 pangkat 4, berarti 2 pangkat 4, 2-nya itu dikalikan sebanyak 4, yaitu 16. Terus 7 pangkat 3, berarti 7 kali 7 kali 7 sebanyak 3 kali. Kalau mau dihitung detail boleh sih, hasilnya 343. Misalkan ada 3 pangkat 3, ya 3-nya ada 3 kali 3 kali 3 kali 3, 9 kali 3, 2, 7 seperti ini. Misal ada 1/2 pangkat 2, sama saja, berarti setengah kali setengah, yaitu 1/4 gitu. Nah misalkan ada min 2 pangkat 3, ya sama, berarti min 2 dikali min 2 dikali min 2 sebanyak 3 kali, itu min 2 kali min 2 4, 4 kali min 2 min 8, seperti itu. Ini untuk definisi bilangan eksponensial, saya anggap kalian paham ya. Lanjut ke sifat-sifatnya, saya akan bahas lebih dalam di situ. Oke, kita langsung ke bagian sifat-sifat eksponensial. Oke, yang pertama dulu ya. Misal ada A pangkat 0 sama dengan 1. Misal ada sebuah bilangan yang bukan 0, ada bilangan pokok atau basis yang bukan 0, karena A-nya itu nggak boleh sama dengan 0 sih. Kalau dipangkat 0 itu akan sama dengan 1. Misal contoh, ada 3250, dipangkatin 0, ya sama aja, tetap hasilnya 1. Tapi kalau 0 pangkat 0, itu nggak boleh, itu tak tentu nanti. Oke, saya anggap ini mudeng ya. Jadi misalkan ada 2 juta pun dipangkatin 0, tetap aja sama dengan 1. Lanjut ke sifat yang kedua. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi misalkan ada perkalian bilangan berpangkat dan basis atau bilangan pokoknya sama, tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Misal ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7. Jadi 2 pangkat 5 tambah 7 berapa coba? 12, seperti itu. Kalau mau hitung detail juga nggak apa-apa. Nah lanjut. Nomor 3. Nah sifat yang ketiga, semisal ada bilangan pokok sama ya, udah sama bilangan pokoknya, terus dibagi, nah tinggal dikurangin aja pangkatnya. Misal ada 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2, jadi 3 pangkat 7 kurangi 2, yaitu berapa coba? 5. Dan ya untuk sifat nomor 3. Nah lanjut ada sifat nomor 4. Oke, nah untuk sifat nomor 4, itu misal ada pangkat dipangkatin lagi, itu pangkatnya dikali. Jadi misalkan ada 5 pangkat 2 dipangkatin lagi 3, jadi 5 pangkat 5, 2 kali 3, nah, seperti ini. Nah untuk sifat nomor 4 itu biasanya dipakai buat menyederhanakan sifat nomor 2. Jadi misalkan ada soal 2 pangkat 3 dikali berapa yuk? 8 pangkat 2. Nah ini kan basis atau bilangan pokoknya kan beda, jadi kita ubah dulu. Jadi seperti ini, 2 pangkat 3 dikali 8 itu berapa coba? 8 adalah 2 pangkat 3. Nah pangkatin lagi 2. Kayak ini nggak merubah nilai ya, cuma merubah bentuk doang. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 kali 2, 6. Kayak seperti itu. Nah kalau bilangan pokoknya udah sama, kita boleh langsung hajar pakai sifat nomor 2. Jadi 2 pangkat 3 tambah 6, 9. Udah bukan? Nomor 5 juga. Misalkan ada sebuah perkalian ya, misalkan 2 dikali 3 pangkat 7
itu akan sama dengan bisa kita pecah jadi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7. Tapi kalau di sini tandanya plus atau min itu nggak bisa ya, harus kali atau bagi. Nah untuk bagi itu ada sifat nomor 6, ada sifat nomor 6. Jadi untuk sifat nomor 6, misalnya ada A dibagi B, kita misalkan 2/3 deh, dipangkatin lagi berapa ya enaknya, pangkatin 7 deh, 7 lagi, jadi 2 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 7 seperti ini. Nah untuk nomor 7 saya akan bahas detail ini ya. Jadi untuk nomor 7 pangkat negatif ya, misalkan ada 2 pangkat min 3, itu agar positif pangkatnya taruh bawah, 1/2 pangkat 3. Sebenarnya nggak taruh bawah, dasarnya itu dari sini. Misalkan ada apa yo, misalkan ada pecahan ya, misalkan 2/3 itu dipangkatinnya itu min 2. Nah agar pangkatnya positif itu dibalik, jadi 3/2 pangkat 2 seperti ini. Ini pun sama, sebenarnya dibalik. Loh kok dibalik? Ingat 2 pangkat min 3 itu sama aja 2 pangkat min 3 per 1. Udah nggak? Per 1 ya, kalau dibagi 1 kan nggak berubah nilai. Nah agar pangkatnya positif maka dibalik jadi 1/2 pangkat 3. Kalau 1 pangkat 3 juga sama sih sebenarnya, ada kayak gininya, cuman 1 dipangkatin berapa aja tetap aja 1 kan. Nah iya, dan ya udah, kayak ini dihapus dulu, udah banyak banget. Oke segini cukup. Jadi kita langsung ke sifat nomor 8. Misalkan ada sebuah bilangan pokok A pangkat M per N, itu kita bisa ubah jadi akar pangkat ya. Jadi A pangkat M, jadi yang jadi pembilang dari pangkat itu jadi pangkat di dalam akarnya, terus penyebutnya jadi akar pangkatnya. Oke, itu derajat akar ya. Oke, langsung contohnya. Misal ada A pangkat 2, jangan AD, 8 pangkat 2/5. Jadi kalau dijadikan seperti ini, berarti nanti jadi seperti ini. 8 pangkat 2, jadi akar pangkat 5 dari 8 kuadrat. Jadi berapa? Kita bisa ubah jadi seperti ini. 8 kali 8, 64 ya. 8 kuadrat sih, jadi seperti ini. Jadi akar pangkat 5 dari 64. Nah misalkan teman-teman bilang gini, misalkan akar 2 sih kalau dirubah jadi pangkat perperan seperti ini sih gimana? Itu akan jadi 2 pangkat setengah. Jadi ini pangkat 1, ini pangkat 2. Kalau nggak ditulis akarnya, akar pangkatnya itu sebenarnya 2. Karena sudah terlalu lazim, jadi nggak ditulis. Jadi ibaratnya kayak X pangkat 1. X pangkat 1 kan kita tulis X aja. Nah jadi kalau ini udah terlalu lazim, dan kalau udah kelihatan X aja pasti X pangkat 1. Nah kalau akar aja itu sama aja pangkat setengah. Jadi misalkan dari akar A, berarti A pangkat setengah. Di sini 2 sebenarnya ada. Cuman terlalu lazim, jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Saya rasa pembahasan dari sifat-sifat eksponensial cukup. Oke, kita langsung ke soalnya. Oke, kita ke soal latihan. Untuk soal yang beranak ini saya rasa atau saya harap ini udah memenuhi jenis-jenis soal eksponen. Tentunya banyak sih variasinya, tapi kita bahas ini dulu. Misalnya kalian mau tanya soal bisa DM aja lewat Instagram saya, atau mungkin langsung di komentar juga nggak apa-apa. Kita langsung ke soal nomor 1. Selesaikan soal berikut. 2 pangkat min 3 kali 2 pangkat 7, bilangan pokok sudah sama. Kita boleh langsung hajar. Kalau dikali pangkatnya diapain coba? Ditambah tentunya. Sama dengan 2 pangkat min 3 tambah 7, 4. Oke, udah clear kan? Udah, misal mau dihitung secara detail juga nggak apa-apa. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Sebenarnya saya udah tahu 16 sih, cuman biar pelan-pelan aja, biar enak. Sombong banget, bercanda. Oke, langsung. Nah ini min 3 pangkat 6 dikali min 3 pangkat 5. Bilangan pokok udah sama ya. Hajar langsung aja. Jadi min 3 pangkat 4 berapa coba? 6 tambah 5, 11 ya. Pangkat 11. Jadi nanti min 3 sebanyak 11 kali. Dan saya nggak tahu jawabannya berapa. Hitung sendiri ya, pokoknya intinya kalian udah tahu dasarnya. Oke, lanjut. Untuk soal nomor C ya. Kok nomor C sih? Huruf C, nomor 1, bagian C. Oke. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, agar tidak bingung, kalian kelompokkan dulu nggak apa-apa. Angka dengan angka, variabel dengan variabel. Nah, variabelnya itu ada X sama Y, berarti X sama X, Y sama Y. Mudah nggak? Berarti nanti dipindah aja karena ini perkalian. Jadi perkalian itu bisa pakai kali gini atau titik gini juga nggak apa-apa sih. Jadi sebenarnya bisa kayak gini soalnya 2 pangkat min 3 titik
2 pangkat 7 itu udah melambangkan perkalian. Oke, berarti ini tinggal di kelompokin aja, jadi angka sama angka, variabel sama variabel, jadi 3 dikali 10, bukan 3,10 ya, dikali X pangkat 2 dikali X aja. Kalau X aja, X pangkat 1 ya tadi udah saya bahas ya, terus kali Y pangkat 5, terus dikali Y pangkat 3. Nah seperti ini kan enak, diper. Nah, oke, 6 kali X kuadrat Y pangkat 4. Langsung hajar aja ini angkanya, hajar. Ini berapa coba? 2 ya, ini 5. Nah, tulis ini aja jadi 5. Tulis dulu 5-nya. Oke, langsung X. Nah, ingat ya ini kan kali, terus dibagi. Terus ini kebetulan sama. Kalau mau diselesaikan secara sifat juga nggak apa-apa, mau coret langsung juga nggak apa-apa. Tapi karena ini kita belajar dasarnya, jadi kita bahas pakai sifat. Jadi kalau dikali ini berarti pangkat ditambah, jadi 2 ditambah berapa coba pangkatnya? Tambah 1 ya, ini nggak ada pangkatnya, bukan nggak ada, tapi ada, cuman nggak ditulis karena udah terlalu lazim. 2 tambah 1. Terus kalau dibagi berarti dikurang seperti ini. Nah, langsung Y, ini 5 tambah 3 dikurang 4. Udah kayak gini doang. Jadi 5 X pangkat 2 tambah 1 3, 3 kurang 2 1 ya, udah X aja. Y pangkat 5 tambah 3 8, 8 kurang 4 4. Jadi hasilnya adalah 5X Y pangkat 4. Mudah bukan? Kalau ketemu soal seperti ini emang terlihat riuh ya. Tapi kalau kita kelompokkan seperti ini akan lebih mudah. Oke. Jadi sebenarnya coret langsung gini aja juga nggak apa-apa sih. Cuman karena ini belajar dasarnya jadi satu-satu nggak apa-apa. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2 ya. Nah, untuk soal nomor 2 yang bagian A ya, sederhanakan akar 128. Nah, untuk misalnya kalian nemu soal seperti ini, misalnya bentuknya bukan variabel tapi angka ya, cara rubahnya itu usahakan yang di dalam ini itu jadikan bilangan pokok yang paling kecil. Jadi nanti 128 itu jadikan berapa pangkat berapa, yang paling sederhana itu bilangan pokoknya. Nah caranya gimana? Mungkin kalau nalar kalian masih kurang tajam karena masih baru belajar ya, instingnya kalian kurang tajam, kalian bisa manfaatin yang namanya pohon faktor. You know pohon faktor? Ya pasti tahu lah, SD ya, masih ingat kelas 3 atau kelas 4 ya, sekitaran situ sih. Kayak kita ingat-ingat lagi, jadi pohon faktor ya pakainya, jadi 128. Kok gini sih? Oke, ini belum disetting. Oke, setting dulu. Oke, 128. Nah, kita pakai pohon faktor, pertama bagi 2 dulu. 128 bagi 2, 12 itu 6, di sini 64 ya. Bagi 2 lagi. 32 bagi 2 lagi, 16 bagi 2 lagi. Berapa ini? 8 bagi 2 lagi. Sini samping juga nggak apa-apa sih. 4 bagi 2 lagi. 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 128 sama dengan 2 pangkat 7. Tuh bilangan pokok paling sederhana. Itu maksudnya yang saya maksud ya. Jadi sederhanakan bentuk akar 128. Berarti kita bisa jadikan akar 128 itu jadi akar 2 pangkat 7 ya. Nah, langsung kita ubah jadi pangkat pecahan, jadi 2 pangkat 7 per 2. Jelas 7 per 2 ya, masih ingat kan? Kalau di sini nggak ada angkanya, berarti 2. Oke. Nah, untuk yang B juga sama kayak gitu. Nanti 125 kita ubah. 125 kita ubah pakai pohon faktor juga nggak apa-apa sih. Jadi bagi berapa nih enaknya nih? Bagi 5 boleh. Bagi 5 jadi 25. Terus ini bagi 5 lagi 5. Jadi 125 itu sama dengan 5 pangkat 3 seperti ini. Terus ada 81 di sini. Berarti 81 kita ubah ini juga nggak apa-apa. Bagi berapa nih enaknya? 3. 3 berarti 27. Ini bagi 3 9. Ini bagi 3 3. Udah nggak bisa dibagi lagi. Berarti 81 sama dengan 3 pangkat 1 2 3 4 pangkat 4. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak ini, tinggal ubah ke bilangan pokok paling sederhana ya. Pakainya apa? Yo pakai faktornya juga nggak apa-apa. Walaupun lama, nggak apa-apa buat latihan. Nanti kalau udah mahir, cepet kok. Berarti 125, berarti kita ganti jadi 5 pangkat 3. Dipangkatin lagi berapa itu? 2 per 3 ya. Nah, dikurangi 81 kita ubah jadi 3 pangkat 4. Pangkatin lagi 1/4. Oke, kita langsung ke sifat yang tadi ya. Kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali tentunya. Jadi 5 pangkat
3 kali 2 per 3. 3 kali 2 per 3. Udah jelas coret-coret, hajar jadi 2. 5 pangkat 2 min 4 kali 1/4 udah jelas ya. Ini coret 3 pangkat 1 atau 3 aja. Nah 5 pangkat 2 udah jelas ya. 25 kurang 3 jadi 2. Jawabannya untuk yang B. Oke, kita lanjut ke soal C. Kita hapus dulu. Oke, udah bersih. Oke, kita langsung ke C ya. Jika L sama dengan A pangkat setengah B pangkat min sepertiga, maka nilai L untuk A sama dengan 100 dan B untuk 64. Berarti L itu akan sama dengan 100 pangkat setengah dikali B pangkat B. Kok B sih? Kita ganti dulu. Nah, oke. B-nya kan udah kita ganti ya pakai 64. Jadi dikali 64 pangkat min sepertiga. Seperti ini. Sebenarnya kalau kalian sadar ya, ini sebenarnya bisa langsung aja sih, karena setengah itu sama aja akar, berarti akar 100 itu udah ketemu 10. Tapi kita lagi bahas sifat eksponen dan soalnya ya kita selesaikan secara eksponensial. Berarti gini, 100 kita jadikan bilangan pokok terkecil, bagi 2 dulu nggak apa-apa. 2 berarti ini 50, 2, 25, ini 5. Gini, nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 64 juga sama, kita bedah. 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2. Jadi 1 2 3 4 5 6. Ada 6, berarti sama dengan 2 pangkat 6. Seperti ini, langsung kita hajar. Jadi 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 pangkatin setengah. Nah, dikali 64 itu berarti 2 pangkat 6 pangkatin lagi min sepertiga. Oke, ingat ya kalau ada perkalian terus dipangkatin, kita boleh langsung hajar aja. Jadi 2 pangkat 2 kali setengah pangkat 1 ya, dikali 5 2 kali setengah 1, jadi 2 kali 5 doang. Nah berarti 2 pangkat 6 kali min sepertiga. Ini bisa coret gini, jadi 2, jadi min 2 ya, jadi pangkat 2, jadi pangkat min 2. Yang kurang jelas gini aja, berarti 6 kali min sepertiga. Ini coret aja 2 kali min 1 min 2 seperti ini. Udah ya. Jadi ini 10 dikali, biar positif taruh bawah atau dibalik sama aja sih. Jadi 2 pangkat 2 seperti ini, jadi 10 dikali 1/4. 10 kali 1/4 berarti ini bagi 2 bagi 2 5. Jadi 5/2, atau kalau mau sederhanain jadi 2,5. Boleh kayak gini, atau mau jadikan pecahan campuran juga nggak apa-apa. Yang intinya hasilnya ada 5/2. Oke, langsung ke soal yang D. Kita hapus dulu. Oke, kita ajar soal yang D. Hitunglah 27 X pangkat 4 Y pangkat 9 per X Y pangkat 3. Pangkatin lagi 2/3. Oke, jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, boleh kalian abaikan dulu pangkat yang di luar, kita kerjakan yang di dalam. Kerjain satu-satu nggak masalah, yang penting benar. Nah ya, jadi alon-alon asal kelakon, namanya juga latihan. Nanti kalau udah mahir kan cepet. Oke, langsung 27 dikali X pangkat berapa itu? 4 dibagi X aja ya, berarti 4 kurang 1 ya. Langsung ajar aja. Y pangkat 9 kurang 3. Nah, ini pangkatin lagi 2/3. Nah, ini abain dulu nggak apa-apa, fokus ke dalam. Jadi 27 X pangkat 3 Y pangkat berapa? 6 ya. Y pangkat 6 ya. 6 9 kurang 3. Pangkatin lagi 2/3. Nah, kita ubah 27 jadi bilangan pokok yang paling sederhana. Berarti 27 bagi 3 dulu nggak apa-apa, pakai pohon faktor. 9 terus 3. Jadi 27 sama dengan 3 pangkat 3 seperti ini. Jadi 3 pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 6, pangkatin lagi 2/3. Nah misalkan ada sifatnya tadi ya, perkalian terus dipangkatin lagi, itu boleh kita kalikan langsung dengan pangkatnya. Jadi 3 pangkat 3 dikali 2/3 jadi pangkat 2 ya. Terus X sama 3 kali 2/3 jelas 2. Terus Y, jadi ini 2 kali 2 4, Y pangkat 4. Nah misalkan di opsi enggak, misalkan jawaban ini udah benar sih, cuman kalau lebih detailnya lagi kita pecah yang ini karena ini bisa kita sederhanakan.
Jadi 3 pangkat 2 itu 9, X kuadrat Y pangkat 4. Jadi jawabannya seperti ini. Mudah bukan? Oke, kita langsung ke soal yang terakhir. Oke, kita ke soal yang E. Untuk harga X sama dengan 2 pangkat 12, maka tentukan nilai dari akar pangkat 3 akar X adalah. Jadi kita fokus ke sini dulu aja nggak apa-apa. Ininya kita abaikan, nanti gampang. Kita ubah ini jadi pangkat pecahan biar lebih enak. Jadi kita dari dalam dulu ya. Akar X itu adalah pangkat setengah ya. Terus diakarin lagi, berarti akar setengah lagi. Terus diakarin lagi akar pangkat 3 tapi jadi 1/3 seperti ini. Mudah nggak? Mudah nggak? Dari dalam sini, ini kan nggak ada angkanya berarti 2. Di X pangkat setengah. Terus diakarin lagi. Nggak ada angkanya berarti pangkat setengah. Terus ini diakarin lagi tapi ada angkanya di pangkat sepertiga. Oke, kalau ada pangkat lagi, berarti pangkatnya tinggal dikali aja, berarti X pangkat setengah kali sepertiga, berarti 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, jadi 1/12. X nya, jadi ini itu nilainya akan sama dengan X pangkat 1/12. Nah, untuk harga X sama dengan 2 pangkat 12, berarti X itu kita ganti pakai 2 pangkat 12, jadi 2 pangkat 12, kita pangkatin lagi 1/12. Nah, 12 pangkatin lagi 1/12. Berarti tinggal hajar aja perkalian. Jadi ini coret-coret 1 jadi 2 aja. Mudah bukan? Nah ya. Oke, saya harap kalian paham dan jangan lupa like. Terus misalnya ada mau tanya bisa langsung komen aja atau mungkin DM aja di IG saya juga nggak apa-apa. Misalnya kalian mau share ke teman-teman juga nggak apa-apa biar barang-barang pinter. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.